wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari yang terang benderang, kita duduk bersila beratapkan langit, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya, amin, dan berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita adalah umat Rasulullah yang akan diberikan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Hadir bersama kita ada Bapak Haji Rosid Nugroho, Bapak Dr. Andes Mahfudin, dan juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Tim Pemenangan Isra Uyun, Bapak Haji Insinyur Amal Irfanuddin. Terima kasih Pak Amal. Beliau tadi baru saja mengikuti acara haul ya di Citangkil Klelet, dan setelah acara itu selesai beliau langsung menuju ke lokasi ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 11, Bapak Ketua RT 1, RT 2 mohon izin masih menengok keluarga dan orang tuanya. Kemudian Bu RT juga 03 tidak bisa hadir. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Pemuda, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan buat kita semuanya. Amin. Mohon maaf, salam dari Pak Haji Suminto, gak bisa duduk bareng seperti ini. Beliau mensupport saya luar biasa, mendukung saya totalitas, mengizinkan, memberi dukungan, menguatkan. Tapi kalau untuk duduk bareng seperti ini gak bisa. Aturan yang menyebabkan beliau harus tidak duduk bersama ketika acara-acara seperti ini. Karena memang aturannya tidak boleh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak RW, Pak Haji Rosid, juga Pak Amal Irfanuddin, bahwa saya pada Pilkada 2024 ini maju bersama dengan Bapak Haji Isra Mi'raj. Beliau titip salam kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para pemuda-pemudi, karena bersamaan waktunya beliau juga ada agenda sosialisasi di Jombang, di Kecamatan Jombang, dan beliau sampaikan kita bersama-sama wakil menyelesaikan agenda sosialisasi pada waktu yang bersamaan. Mudah-mudahan acara di sini lancar dan sukses. Begitu pula dengan acara Pak Isra yang malam hari ini juga sosialisasi bersama masyarakat Jombang. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak Isra Mi'raj sama-sama di DPRD 10 tahun lamanya. Dan tentu saja walaupun kami satu dapil, tapi komunikasi yang kami bangun berusaha komunikasi yang dua arah, komunikasi yang baik, komunikasi yang mendukung, komunikasi yang saling menguatkan. Baik pada saat periode pertama saya sebagai anggota DPRD pada tahun 2014-2019, dan kemudian terpilih kembali di 2019 sampai 2024. Di 2021 Pak Isra kemudian mendapatkan amanah sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon. Dan saya sejak 2019 sampai dengan akhir masa jabatan tinggal menghitung hari Bapak Ibu. Insya Allah hari Rabu besok tanggal 4 September akhir masa jabatan saya untuk periode yang kedua di DPRD Kota Cilegon sebagai pimpinan DPRD. Tentu saja semua yang sudah saya lalui selama ini, semua hadir, semua bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian.
Luar biasa, perjalanan 10 tahun ternyata memberikan sebuah kesempatan kepada saya untuk duduk di DPRD dan kemudian bisa mencoba untuk mengadvokasi program-program yang bisa diturunkan kepada masyarakat dan masyarakat juga bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik itu pembangunan fisik ataupun yang lainnya. Adalah bebas SPP bagi sekolah madrasah dan swasta. Kenapa? Ini perjalanan kami di DPRD selama 10 tahun, ternyata banyak sekali anak-anak yang belum bisa nebus ijazahnya karena memang kondisi yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga kemudian saya bersama Pak Isro dan tim, apalagi Pak Amal sebagai ketua tim pemenangan, betul-betul memikirkan bagaimana program-program yang kita buat itu terasa oleh masyarakat. Yang pertama adalah gratis SPP bagi sekolah madrasah dan swasta. Tentu swastanya nggak boleh swasta yang mahal-mahal. Swasta yang memang kita perlu bantu dan perlu support sehingga anak-anak yang memang sulit untuk sekolah kita harus bantu agar pendidikan masyarakat Cilegon bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu, dari semua anak-anak usia SMA sekota Cilegon, 5%-nya itu nggak bisa nerusin. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Dengan data itu kami berkomitmen kita harus selesaikan sebanyak 25% ini agar bisa sekolah SLTA juga menyelesaikan pendidikannya, dan salah satu dukungan yang kami hadirkan adalah memberikan biaya SPP gratis bagi sekolah swasta dan madrasah. Kemudian yang kedua yang juga ternyata sekolah madrasah ngeluh juga, sekolah bilang bahwa kami selama ini nggak dapat bantuan operasional sekolah, BOSDA. Kalau sekolah-sekolah negeri yang lain itu dapat, sementara madrasah tidak ada. Dari diskusi, kajian, dan analisa yang kami lakukan, kami ingin menghadirkan program berikutnya adalah bantuan operasional sekolah daerah sebesar 20 juta per tahun bagi sekolah madrasah. Kenapa? Karena kita ingin semua madrasah juga bisa menjalankan kegiatannya. Saya termasuk produk madrasah. Madrasah di Sambi Manis itu luar biasa. Setiap tahun sampai dengan saat ini kemudian jumlah siswa-siswinya mengalami penurunan. Kenapa? Bisa jadi memang karena waktu yang terbatas dan kemudian juga ada double biaya yang dikeluarkan orang tua. Sehingga kita memberikan dukungan kepada sekolah madrasah, salah satunya adalah program bantuan operasional sekolah melalui APBD Kota Cilegon sebesar 20 juta per tahun. Kenapa kita harus seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian? Karena peningkatan kualitas SDM itu nomor 1. Tugas pemerintah daerah itu kerjanya sebenarnya menghadirkan supaya masyarakatnya itu mempunyai indeks pembangunan manusia yang baik. Jadi pendidikannya bagus, badannya sehat, punya uang di kantongnya. Itu tugas pemerintah daerah yang utama. Sehingga kita harus membuat program-program yang bisa menghadirkan pembelaan kepada masyarakat Kota Cilegon. Yang kedua, yang ketiga, kita juga memberikan perhatian kepada pondok pesantren yang ada di Kota Cilegon. Setelah kita inventarisir, kita data jumlah pondok pesantren yang ada di Kota Cilegon ada sebanyak 250 pondok pesantren. Ini yang kemudian kita ingin juga berikan sebuah pembelaan ataupun program-program yang kemudian berpihak kepada masyarakat. Pondok pesantren kita berikan bantuan operasional sebesar 25 juta per tahun sebagai bagian dari perhatian Isro Uyun untuk ruang-ruang pendidikan bisa merata di Kota Cilegon. Kalau yang pesantrennya bagus gak masalah Bapak Ibu, tapi juga pesantren-pesantren salafiyah, pesantren-pesantren yang sifatnya itu masih sangat sederhana pun harus kita perhatikan, karena ini yang akan membuat salah satu
lingkungan kita juga bisa baik dengan adanya dukungan pendidikan dari pondok pesantren. Ketika anak-anak kita juga bisa mengenyam pendidikan di pondok pesantren, ataupun kita pun melihat bahwa anak-anak diberikan kesempatan untuk sekolah di pondok pesantren dan kemudian bisa melanjutkan kegiatannya. Yang berikutnya adalah untuk pemandi jenazah juga kami perhatikan. Insya Allah diberikan honorarium sebagai bagian untuk memberikan sebuah dukungan kepada ibu-ibu pemandi jenazah, marbot masjid juga, kemudian pengurus DKM. Kenapa pengurus DKM harus diperhatikan? Karena kita ingin DKM itu kemudian membahas tentang lingkungan dan warganya bersama Pak RW dan Pak RT di masjid rapatnya. Kebayang kalau masjidnya hidup, masjidnya aktif, kemudian pengurusnya juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif, duduk bersama dengan RW, RT dan tokoh masyarakat. Saya meyakini, kami meyakini bahwa lingkungan akan semakin kondusif. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu ini menyita perhatian kita bersama.